pagi, assalamualaikum. Hari ini aku mau berbagi cerita review sih. Ya nggak review-review banget sih. Bagi pengalaman aja. Jadi aku lagi pakai produknya Natasha itu sekitar 2 sampai 3 bulan inilah. Nah itu aku pakai base produknya Natasha, cuman ada 4 produk. Aku masukin di pouch gini biar praktis. Jadi aku ada tipe orang yang memisah-misahkan produk biar nggak bingung aja sih, terus lebih rapi kali ya. Oke, aku di sini mau berbagi cerita tentang Natasha. Jadi aku pakai ini udah sekitar 3 bulanan. Aku pakai 4 produknya, yaitu krim pagi, krim malam, dan juga si duo ini adalah facial wash dan juga toner. Nih, jadi aku tuh tipe kulitnya adalah oily skin, jadi aku berminyak banget. Aku berminyak banget terutama kalau lagi banyak aktivitas di sini, di hidung, dan di sini tuh parah banget sih. Jadi kenapa aku memutuskan pakai Natasha? Karena sebenarnya aku dulunya pakai organik, bukan organik apa ya namanya, Sensasia Botanicals gitu. Jadi dia tuh lebih kena nature banget sih, nggak ada paraben, jarang-jarang bahan kimia gitulah. Tapi kalau di Natasha itu memang masih mengandung, aku baca beberapa produknya masih mengandung paraben gitu. Jadi kalau kalian yang masih parno banget sama parabenan, mendingan nggak usah deh pakai Natasha. Aku disclaimer dulu ya, karena di Natasha itu masih mengandung etil paraben, metil paraben, yang keluarga paraben itu. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih itu kenapa orang parno banget, tapi aku pernah baca beberapa artikel itu paraben itu salah satu yang masih tergolong lebih aman daripada produk yang sejenisnya sama yang lainnya gitu. Terus sekarang aku mau coba Natasha ini karena dulu aku kulitnya sempat beruntusan banget. Jadi di sini kalau kita pakai jilbab kan biasanya ketutup ya, terus kita suka berkeringat, itu sini suka beruntusan. Terus bagian dahinya sini aku suka beruntusan. Iya. Nah, terus kalau misalkan aku lagi menstruasi itu pasti jerawatan sih. Tapi kalau menstruasi itu kan hormonal ya, dan aku tuh tipe jerawatnya tuh bukan jerawat yang merah-merah bernanah gitu, bukan. Jadi tipe jerawatnya aku tuh kecil-kecil tapi di dalam, dan kalau nggak pakai facial biasanya jarang banget dikeluarin. Kayak mana ya? Nih. Tapi ini udah berkurang banget. Tadinya tuh banyak banget gitu. Ini juga kan aku lagi post menstruasi belum lama, jadi masih banyak lumayan sih. Tapi kalau udah selesai menstruasi aku biasanya jerawatnya hilang. Terus aku mau pakai ini. Jadi kenapa aku pakai ini? Aku tahapannya adalah pakainya, yang pertama aku pakai facial wash dulu. Facial wash sama toner itu sama banget kan. Jadi kita tuh harus hati-hati banget sama produknya Natasha, karena mereka tuh packagingnya sama semua, dari mulai toner, facial wash, milk cleanser, kemudian pokoknya yang produk-produk ini itu sama semua, yang apa, liquid tapi ya, cairan. Terus ada krimnya juga bentuknya kayak gini semua. Ini ada krim pagi, ini krim malam, kita ada label di depannya sih, produknya sama. Terus untuk facial wash ini ada 100 gram. Aku pakai yang extra refreshing facial wash for oily skin. Ini dari Dr. Freddy Setiawan. Ini untuk membersihkan wajah, menjadikan kulit tampak lebih bersih, segar, terawat, dan membantu mengurangi minyak yang berlebihan pada kulit wajah. Ini tuh kurang. Ini tuh ya pokoknya. Ini itu teksturnya creamy banget. Ya. Tuh kental gitu. Kalau segini aja pakai air itu udah banyak banget. Nah, ini kalau kita olesin gini itu banyak banget busanya. Aku kenapa suka banget pakai facial wash ini, karena kalau dia habis cuci muka tuh nggak kering, nggak narik gitu. Jadi malah apa sih ya? Kenapa sih kameranya? Jadi licin gitu. Jadi aku suka banget. Enak banget, ini untuk oily cocok banget.
aku pakainya biasanya sebelum kerja, pulang kerja, sama sebelum tidur. Jadi aku nggak pernah pakai face shadow sering-sering karena itu juga nggak terlalu baik buat muka kita ya, jadi cepet kering. Terus yang kedua pakai toner. Tonernya itu digunakan untuk membersihkan dan melembabkan pada bagian wajah dan lain. Jadi ini melembabkan, jadi kenyal. Tapi kalau menurut aku ya, kalau pakai toner tuh jadi lebih glowing gimana gitu. Tonernya cair, jadi aku kocok dulu kalau mau pakai. Cair aja gitu nih. Ya udah, aku pakainya kayak gini aja. Ini kulit aku baru cuci muka, aku bener-bener nggak pakai apa-apa sama sekali, cuma pakai lipstick sedikit doang tuh. Nah, jadi kayak lebih mengkilap. Kita tap-tap gitu. Kalau aku pribadi biasanya menghindari penggunaan kosmetik di daerah sini nih, di batang hidung gitu, soalnya suka perih. Kadang suka perih gitu kalau pakai, apalagi kalau habis facial itu perih banget. Terus krim pagi aku udah pakai, enggak sih, itu kayak gini sampai tumplak-tumplak gini. Warnanya putih, cuma ini agak lengket gitu. Ini potnya 10 gram tentonya. Di sini nggak ada PP POM-nya kalau yang di krim pangkinya. Tapi aku pernah nanya sih, pernah nyari-nyari kalau misalkan atasnya udah PP POM udah. Soalnya di produk yang botol gini itu ada ingredients di belakang sama PP POM-nya. Di belakang sih ada PP POM-nya. Terus ini krim malam. Kalau krim malamnya lebih creamy sih menurut aku. Lihat tutupnya gitu, warnanya lebih kuning dikit. Terus aku kalau pakai krim pagi atau krim malam ya udah tinggal tutul gitu sini sampai leher sini, tuh aku olesin aja kayak gini semuanya. Biasanya sih gitu doang. Cuma aku ini udah pakai toner aja deh karena nggak mau kemana-mana juga. Sebenarnya baiknya pakai krim pagi itu sama krim malam teratur, ya udah aku pakai aja deh. Jangan tiru ya guys. Iya, jadi lengket, kayak lengket gitu nih. Yaudah, gak usah banyak-banyak, itu kebanyakan ya. Semuanya diratain sampai ke belakang-belakang. Dadah. Aku biasanya kalau nggak pergi-pergi jauh atau mungkin nggak ke kantor, aku nggak pernah pakai bedak. Kenapa? Karena untuk tipe kulit oily skin kayak aku itu jangan terlalu banyak neko-neko sama muka, terutama bedak-bedak yang apa, foundation gitu-gitu. Boleh buat kalian yang mau, boleh, tapi kalau buat aku pribadi, aku pernah tanya sama dokter dikurangi aja. Karena apa? Kalau oily biasanya tuh pori-porinya besar nih, bagian sini-sini, mereka tuh rawan jerawatan, jadinya takutnya menyumbat pori-pori yang kalau misalkan digunakan lama nanti efeknya itu mereka bakal muncul jerawat-jerawat yang nggak mau gitu. Aku juga dulu pernah pakai kayak gitu, foundation terus gitu, tapi kan jadinya banyak jerawat, jadi aku nggak mau lagi jujur aja nggak mau banget. Terus sekarang selama aku 3 bulan dan 2 kali repurchase untuk Natasha-nya. Jadi untuk krim Natasha sendiri itu maksimal penggunanya 1,5 bulan, kayak jadinya efeknya maksimal gitu. Kalau misalkan lebih dari 1,5 bulan nanti konsul lagi ke dokternya, nanti mau diganti krimnya atau dilanjutkan dengan yang itu. Nah, kalau aku saranin buat kalian yang tipe kulitnya sama kayak aku sih worth it banget untuk pakai Natasha ini. Kenapa? Karena walaupun progres untuk mencerahkannya itu nggak terlalu cepet ya, tapi untuk mengurangi jerawatnya itu lumayan berpengaruh. Karena dari dulu aku susah banget cari produk yang cocok untuk masalah kulit aku, dan ini sekarang aku nemuin. Tapi aku saranin buat kalian harusnya batuknya gitu. Untuk kalian yang lagi pengen nyoba Natasha, lebih baik ke store-nya langsung, ketemu sama dokternya, atau kalau mau lewat online store kalian ke
yang resmi aja deh dari websitenya Natasha. Di sana ada, soalnya kalau kita nggak ketemu sama dokter Natashanya langsung, kita takutnya salah pilih produk ya. Karena aku beberapa kali lihat di Shopee, Tokopedia tuh banyak juga yang jual Natasha gini, tapi nggak resmi gitu, jadinya hati-hati buat kalian semuanya ya. Terus di Natasha itu juga ada produk lain, kayak contohnya perawatan rambut, kemudian perawatan apa sih, di kosmetik kok burung sorry, kosmetik itu banyak banget, dari mulai lipstick, kemudian ada eyeshadow, bedak, semuanya ada. Tapi aku nggak pernah pakai produknya selain yang base ini aja. Aku nggak pernah neko-neko sama muka aku, karena jujur kalau ada apa-apa sama muka susah banget untuk mengembalikan perasaan kita, kan suka jadi nggak pede ya. Terus ada juga serumnya. Kalau aku prefer banget sama serumnya. Aku dulu banget mama aku pernah pakai serumnya, dan itu tuh bagus banget buat kulit, jadi glowing banget, glowing maksimal. Cuman harganya lebih mahal daripada krim-krimnya ini. Kalau aku beli ini, krim alamnya 95.000. Ini emang yang paling mahal untuk produknya aku. Krim paginya sekitar 70.000. Aku berat. Untuk tonernya ini paling murahnya 50 sampai 60 ribuan. Aku lupa berapa harganya. Facial washnya sekitar 80 kayaknya deh, 70 sampai 80 ribuan, aku lupa. Jadi harga segini worth it banget buat kalian yang pengen nyoba krim perawatan tapi ini udah ada izin BPOM-nya. Terus untuk kalian yang mau pakai Natasha, aku saranin banget untuk ketemu dokter terus perawatan dulu 1 kali. Kalau aku pribadi perawatan dulu 1 kali, yang base dulu aja, kayak facial gitu, nggak usah yang aneh-aneh dulu. Karena kalau kita baru pertama kali pakai, itu biasanya dokter nyaranin pakai krimnya dulu 1 bulan, minimal 1 bulan, buat mengatur pH di wajahnya kita, biar kita sesuai sama pH-nya mereka. Terus nanti boleh chemical peeling, kemudian boleh meso, boleh laser, itu setelah kita penggunaan minimal 1 bulan. Jadi kalau sebelum 1 bulan tuh yang diperbolehkan paling cuman facial aja. Jadi aku pribadi facial dulu, bersihin jerawat-jerawat di sini yang ada di dalam gitu. Terus baru pakai krim-krimnya, jadi hasilnya lebih maksimal gitu. Terus kalau buat yang aku nggak suka dari Natasha itu adalah krimnya lengket banget, terutama krim paginya sama krim malamnya. Jadi tuh kayak gimana ya, di nggak langsung ngeresep gitu loh, jadi agak lama gitu. Kalau misalkan kita nggak di ruangan ber-AC tuh langsung kepanasan, itu kerasa banget, langsung berkeringat gitu. Tapi lain-lainnya sih worth it. Jadi kalau kalian mau cantik itu pasti ada sedikit lah yang untuk pengorbanan dana, pengorbanan waktu, pengorbanan sakit. Kalau di perawatan gitu sakit, lumayan sakit. Untuk harga facialnya sendiri sekitar 180 ribuan, tapi kalau chemical peeling sekitar 240 ribu kalau nggak salah. Itu dulu aja. Jadi buat aku dan buat kalian yang punya masalah kulit sama kayak aku, masalah kulit oily skin yang bandel banget, boleh banget nyoba di Natasha Skincare. And semoga berhasil ya. Tetap sabar dan niatnya yang lurus kalau misalkan mau menggunakan sesuatu. See you.